Selamat datang di video tutorial Volarium. Video kali ini akan membahas overview Volarium ERP modul HRIS bagian 4. Sebelumnya, subscribe channel ini agar tidak ketinggalan setiap videonya. Pada video sebelumnya, kita telah membahas overview bagian personalia dan monitoring pada navigasi. Video ini akan melanjutkan overview ke bagian informasi dan pengaturan. Bagian informasi memiliki data yang ditampilkan secara keseluruhan. Bagian ini diperlukan HR untuk mengetahui keadaan perusahaan maupun SDM dalam data yang menyeluruh. Bagian pertama adalah database talent. Bagian ini memiliki data karyawan yang belum melengkapi data pribadi di profil mereka. Selanjutnya, struktur posisi. Nama karyawan dan jabatannya akan terlihat sesuai dengan posisi mereka. HR bisa dimudahkan dalam pemberian tugas individu dan mencocokkan pembagian tanggung jawab dengan mengetahui struktur posisi. Sisa cuti karyawan. Di sini Anda akan tersaji data cuti yang sudah terpakai dan sisa cuti bagi karyawan. Saat Anda klik bagian detail, Anda bisa melihat jumlah hari yang diberikan perusahaan untuk setiap kepentingan. Standarisasi upah. Standarisasi upah penting agar tidak ada ketimpangan pendapatan di perusahaan. Selain itu, standarisasi upah akan meredam konflik antara industri karena setiap perusahaan di bidang yang sama layaknya memberi kisaran upah yang sesuai. Talent blacklist. Setiap karyawan yang telah mendapatkan peringatan maksimum atau melakukan pelanggaran berat akan di blacklist dan data tersebut tersaji di bagian ini. Tentunya, ini akan membantu keputusan perusahaan untuk tindak lanjut kepada karyawan tersebut. Pada bagian selanjutnya yang merupakan monitoring telah dibahas di video khusus sebelumnya yaitu Overview Volarium ERP modul HRIS Part 3. Sekarang kita akan beranjak ke bagian pengaturan. Yang pertama, struktur biodata. Di kolom ini terdiri dari agama, berisi data agama yang bisa diisi karyawan. Pekerjaan, berisi pekerjaan kerabat karyawan. Ini untuk mengetahui profesi orang yang menjadi kontak darurat karyawan. Hubungan, ini berfungsi untuk mengetahui hubungan kerabat dengan karyawan. Pendidikan, berfungsi untuk mengetahui tingkat pengetahuan akademis karyawan. Dan sosial media, berfungsi untuk alternatif kontak karyawan serta untuk memperluas koneksi di jejaring sosial. Berikutnya, struktur posisi, terdiri dari klasifikasi posisi, untuk mengatur kategori sesuai posisi kepegawaian. Golongan posisi, untuk mengetahui tingkat profesionalisme posisi karyawan. Grade posisi, untuk mengetahui tingkat jabatan agar mudah menentukan klasifikasi pegawai. Unit kerja, untuk mengetahui unit departemen di perusahaan dan jabatan per posisi. Posisi atau jabatan, untuk mengetahui jumlah dan tunjangan karyawan per posisi. Selanjutnya, bagian kemampuan. Seluruh kemampuan karyawan di luar bidang profesional di kantor. Anda bisa mengatur kategori dari masing-masing bagian untuk pengisian karyawan. Berisi kategori kemampuan, sertifikasi, keahlian, keterampilan, dan bahasa. Next, kehadiran. Bagian ini berfungsi untuk mengetahui jumlah hari kehadiran kerja dari beberapa kategori meliputi alasan dan kuota cuti, ketetapan lembur, hari dan jam kerja, serta hari libur. Next, pemutusan hubungan kerja. Berfungsi untuk mengetahui alasan terminasi serta kompensasi yang akan diberikan ke karyawan. Bagian ini terdiri dari kategori terminasi dan kompensasi. Next, ketentuan tarif. Berfungsi untuk memberikan data ketentuan tunjangan dari gaji yang diberikan ke karyawan. Kategorinya meliputi ketentuan PTKP, tarif dan ketentuan BPJS,
serta tarif dan bracket PPh 21. Next, penilaian. Berfungsi untuk menilai karyawan berdasarkan indikator di luar profesionalitas. Bagian ini terdiri dari kategori karakter berupa MBTI dan kategori indikator yang terdiri dari nilai keterampilan karyawan. Beranjak ke bagian berikutnya yaitu komponen upah. Untuk mengkategorikan tunjangan sesuai jenisnya pada upah karyawan. Yang pertama, outline atau mail merge, yaitu outline surat-surat resmi perusahaan agar diseragamkan sesuai ketentuan draft perusahaan. SOP atau workflows, untuk mengetahui alur kerja yang sesuai SOP dan dapat diikuti oleh karyawan. Dan yang terakhir, extension telepon. Berfungsi sebagai daftar extension kantor untuk memudahkan komunikasi internal. Itu dia overview Volarium ERP modul HRIS bagian 4. Nantikan video overview selanjutnya ya.